Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan pada kali ini untuk kami dapat membuat video dan menyampaikan dakwah kami kepada teman-teman sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan dakwah kami dengan tema generasi muda berakhlak di era digital. Saat ini perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Media sosial, internet, kecerdasan buatan itu telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas kita itu dilakukan melalui handphone ataupun gawai. Namun kemajuan teknologi ini harus diimbangi dengan akhlak yang baik agar tidak membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri hingga bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga ayat 3 bahwa eh, bahwa mereka itu adalah orang yang rugi kecuali mereka yang beriman beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran serta saling menasihati dalam kesabaran. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, hadirin yang berbahagia, akhlak merupakan cerminan keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan hanya untuk mengajarkan ibadah, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Di era digital, akhlak tidak hanya terlihat dalam perkataan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi juga melalui komentar, unggahan, pesan-pesan yang kita kirimkan. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat kita mudah menghina, mencaci, memaki, menyebarkan berita hoaks, menyebarkan kebencian, atau menceritakan berita-berita yang belum jelas keberadaannya. Sebagai generasi muda Islam yang cerdas, kita harus menjadi teladan dalam menjaga etika baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, media sosial dapat menjadi ladang pahala sekaligus ladang dosa. Ketika kita membagikan ilmu yang bermanfaat, mengingatkan kepada kebaikan atau memberikan semangat kepada orang lain, maka insya Allah menjadi amal jariah. Namun sebaliknya, jika kita menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian atau membuka aib orang lain, maka dosa tersebut akan terus mengalir selama unggahan itu masih tersebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 18. Bunyinya, tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada malaikat yang selalu mencatat. Karena itu, sebelum mengetik sesuatu, biasakan berpikir terlebih dahulu. Apakah tulisan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Sekian. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai generasi muda, kita juga memiliki kesempatan besar untuk berkarya. Gunakan teknologi untuk belajar, mengembangkan kemampuan, berdakwah, berwirausaha, dan juga menyebarkan inspirasi. Jangan habiskan waktu hanya untuk hiburan yang berlebihan hingga melupakan kewajiban kepada Allah, orang tua, dan juga pendidikan. Allah sangat menyukai hambanya yang bermanfaat dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Masa muda adalah masa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh sebab itu, mari isi hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat agar menjadi bekal di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, langkah-langkah menjadi muslim digital yang baik. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa langkah sederhana agar kita menjadi generasi muslim yang bijak di era digital. Pertama, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Kedua, sharing informasi sebelum membagikannya. Ketiga, hormati perbedaan pendapat dan hindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Keempat,
batasi penanggungan gawai agar tidak melalaikan ibadahnya. Kelima, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam setiap aktivitas, termasuk saat menggunakan teknologi. Dengan cara tersebut, teknologi akan menjadi saran untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjatuhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian telah disampaikan dapat kita pahami bahwa kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menggunakannya. Jadilah generasi muda yang cerdas dalam berpikir, santun dalam berbicara, bijak dalam media sosial, dan kuat dalam menjaga keimanan. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mampu memanfaatkan perkembangan zaman untuk mencari ridhonya, memperbanyak amal kebaikan, serta menjadi teladan bagi masyarakat. Marilah kita tutup dakwah ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, menjaga lisan, hati, dan jari-jari kita dari segala keburukan, serta menjadikannya kita generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.